sejahtera. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga, kami mencukupkan dan perlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Mari kita akan menyambut firman Tuhan renungan hari ini, tapi kita berserah diri. Kita awali saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Doa dan pujian ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kita akan membuka hati untuk firman Tuhan. Tapi kita dihantar sebuah pujian. Jangan pernah jalan sendiri, tapi berjalanlah bersama kuasa dan tangan kasih Tuhan. Katakanlah sekarang, ku tak mau jalan sendiri. Semoga berkenan di hati saudara.
bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Semua sehat? Semoga saja. Terimalah firman Tuhan sebagai kekuatan kita hari ini, tepatnya Senin 13 Januari 2025 dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 19. Demikian dituliskan di sana. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahtera engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Dengan sukacita saya menghantarkan selama ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan Happy Wedding Anniversary in Christ Jesus. Rejoice in the Lord. Bersukacita selalu di dalam Tuhan. Bagi saudaraku yang masih banyak pergumulan, cobaan, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, jangan kecewa, jangan putus asa, teruslah mendekatkan diri pada Tuhan sembari bermohon, bersujud di hadirat-Nya. Yesus Kristus pasti datang melawat menjamah tubuh saudara. Saudara pasti sembuh dan pasti akan tahir oleh kuasa Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus, begitulah kehidupan ini. Berat rasanya, sedih. Saya tidak bisa lagi berbuat. Saya lemah tak berdaya. Apa yang harus kulakukan? Demikian keluh seorang ibu yang baru saja pulang dari pasar. Dia berdagang jual-jualan sayur. Rupa-rupanya hari itu hari kurang beruntung baginya, karena hampir jualannya tidak laris karena musim hujan. Ia sedih dan berkata, di mana ini? Di mana ini Tuhan? Mengapa hidupku? Mengapa nasibku seperti ini? Apakah engkau sudah melupakanku dan tidak peduli denganku? Katanya. Saya berkata, Inang, bukan sekali ini saja Tuhan berlaku seperti itu. Bertahun-tahun, berabad-abad. Ya, dari awalnya. Ia memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berbuat, bekerja, berusaha, mengelola apa yang ada untuk kesinambungan hidupnya. Tapi terkadang tidak semuanya mulus. Manusia ditantang dengan berbagai masalah, ditantang dengan cobaan. Ada yang berhasil mengalahkan cobaan, tapi tak jarang banyak yang mengeluh dan berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli. Sekarang ibu harus menjawab, apakah ibu sudah dilupakan, ditinggalkan Tuhan? Ataukah masih merasakan kasih penyertanya sampai sekarang? Dungi dogma post rohaku di Tuhani. Nah, so lupa hononna
jalurupan na duau di sitanoko. Wah, itulah yang bagus. Iman inang punya iman hapor siap na mangulu di debatan. Oleh karena itu teruslah berupaya bekerja, pasti Tuhan akan merestui. Tuhan menambahkan berkat melimpah bagi. Terkadang kita lupa bahwa di balik tubuh kita, di balik kemampuan kita, di balik nalar kita, ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Kita merasa lemah tak berdaya, kita merasa tidak berharga lagi, kita merasa telah diasingkan dan dibuang. Ternyata tidak, karena Tuhan ada selalu bersama kita. Daniel adalah seorang hamba Tuhan, sosok yang rendah hati dan pernah menjadi pegawai istana karena keberanian, kejujuran, ketulusan hatinya. Tuhan mengasihinya. Tapi ketika dia ada masalah, ketika dia ada persoalan, ketika dia lemah, ia berseru, bahkan pernah mengeluh, apakah Tuhan tidak peduli lagi dengannya? Tapi tidak, ternyata Tuhan berbicara. Tuhan mengatakan, aku mengasihimu, jangan takut, sejahteralah, jadilah kuat. Tuhan berbicara kepada Daniel agar senantiasa kuat, sekalipun ia menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan di dalam perjalanan hidupnya. Jadilah kuat, membuat Daniel tertunduk dan sujud. Ia baru sadar bahwasanya Tuhan selalu di sisinya. Pada waktu itu Daniel melihat dengan sungguh-sungguh bahwa melalui penglihatannya ada seseorang mendekat. Apakah itu ilusi? Apa itu bayang-bayang? Tapi ada seseorang yang datang mendekat dan berkata bahwa dia mengasihinya. Dan dia mengatakan Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara hidupnya. Sampai dia tertunduk dan merasa bahwa dia telah salah. Sejak itu Daniel semakin percaya dan semangat. Ya benar, saudaraku, jangan pernah merasa kecil hati atau kecut hati, merasa minder dalam hidup ini. Jangan pernah merasa saudara dibuang, saudara tersingkirkan, saudara tidak punya lagi sahabat, saudara tidak berarti. Jangan. Saudara berharga di mata Tuhan. Pastikanlah sampai sekarang saudara berharga di mata Tuhan dan Tuhan sayang bagi saudaraku. Kabarkanlah itu. Beritahukanlah Tuhan cinta, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kita setiap waktu. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami agar kami selalu setia pada Tuhan. Amin. Sukses bagi selalu bersama